Bapak, Ibu, Saudara, kita sering dengar orang bilang bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Betul, Bapak Ibu? Kita akan tanya dengan diri kita sendiri, di mana letak berharganya diri kita dengan Tuhan, di hadapan Tuhan. Terus orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus berharga enggak? Kenapa kita lebih berharga? Apa yang membuat diri kita berharga? Oh Pak, saya terima janji Tuhan Pak. Tuhan menjanjikan hidup saya berlimpah, badan saya sehat, bisnis saya diberkati, uang saya banyak, tabungan banyak, keluarga bahagia, anak-anak tidak cacat, ekonomi baik. Itulah yang membuat saya berharga di mata Tuhan. Kalau ini yang membuat kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu, orang non-Kristen banyak yang lebih dari kita, betul? Mereka lebih berharga dong. Kalau konsepnya kita berharga di mata Tuhan karena hal-hal yang ini tadi. Tentu kita berharga di mata Tuhan ada hal yang lain. Terhadap ekonomi kita baik, badan kita sehat, anak kita sempurna, kita bersyukur untuk hal-hal itu. Tapi ini tidak membuat kita berharga di mata Tuhan. Apa yang membuat kita berharga di mata Tuhan? Yang membuat kita berharga di mata Tuhan karena hidup kita diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Kita itu seteru Allah Bapa ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa itu diciptakan dalam keadaan mulia, Bapak Ibu. Di dalam diri mereka tuh mereka mengenakan tubuh kemuliaan. Tapi ketika Tuhan mendapati mereka berdosa, kemuliaan Allah yang ada pada mereka diambil dari mereka. Mengapa? Karena dosa. Dosa merusak kemuliaan yang ada, kemuliaan Allah yang ada dalam diri Adam dan Hawa. Makanya di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang yang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk kita. Itulah sebabnya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang. Dia itu memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Kita itu boleh manggil dia Bapa. Orang agama lain ada nggak yang manggil Tuhannya Bapa? Paling jauh Om, ya kan? Itu Om tuh udah bukan Bapak, itu udah adiknya Bapak itu, ya kan? Tapi kita boleh manggil dia Bapa. Kenapa? Karena diperdamaikan. Diperdamaikan oleh darah Kristus. Apa yang menghalangi hubungan kita dengan Allah sudah dicabut melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu kita meresponinya. Dan yang lebih bikin kita menjadi berharga, kemuliaan Allah yang hilang karena dosa tadi dikasih lagi buat kita. Ini loh yang buat kita berharga, Bapak Ibu. Di dalam diri kita ini ada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu dicabut. Kehilangan, sebenarnya bukan kehilangan, tapi lack of, kekurangan. Nah, Bapak Ibu, kita harus menyadari kondisi ini. Waktu kita jadi Kristen, ini yang tidak dipunyai orang agama lain. Kemuliaan Allah yang hilang karena dosa dikasih lagi buat kita. Itulah sebabnya jangan buat dosa lagi. Karena kemuliaan Allah ada bersama kita. Kemuliaan Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Makanya anugerah keselamatan atau hidup kekristenan kita itu sebuah perjalanan sisa umur hidup kita itu yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini yang tidak dipunyai agama lain. Kita itu boleh manggil dia Bapak, kita jadi anaknya,
dan kita mengenakan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya keselamatan itu proses. Proses kita menjadi manusia kerajaan surga. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang wanita dari keluarga biasa-biasa diambil oleh pangeran kerajaan Inggris, dijadikan permaisuri, dinikahi. Apa langsung dia hidup di istana? Enggak, ada sekolahnya secara khusus. Tata krama jadi anak kerajaan. Nah, sisa umur hidup kita, ini kita lagi sekolah Bapak Ibu. Mengenakan kemuliaan Allah terus belajar menjadi anak kerajaan. Makanya semua harus disesuaikan dengan kehendak Roh Kudus. Nggak bisa suka-suka kita lagi. Tuhan itu mau kita tuh jadi serupa dengan gambar dirinya. Makanya dia kasih kemuliaan Allah itu supaya kita mengalami pertumbuhan menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Bapak Ibu, saya harus mengulang, meskipun dengan cepat saya akan mengulang. Di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan itu lagi bikin rencana. Boleh tolong ditampilkan Kejadian 1 ayat 26. Tuhan tuh lagi bikin rencana mau nyiptain manusia. Lalu Tuhan bilang, marilah kita menjadikan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa atas seluruh isi bumi. Kan di bumi baru ada burung, baru ada ikan, baru ada ternak. Belum ada gedung-gedung mewah, belum ada mobil mewah, belum ada emas, belum ada tas mewah, belum ada jam tangan mewah. Manusia yang harus berkuasa atas seluruh isi bumi. Tapi sekarang manusia dikuasai oleh isi bumi. Ada orang yang lihat orang pakai tas mewah kepingin, itu dikuasai. Melenceng dari tujuan Tuhan ciptakan manusia. Tuhan ciptakan manusia itu, Tuhan mau manusia itu segambar dan serupa. Ini waktu Tuhan lagi bikin rencana. Di Kejadian 1 ayat 27 Tuhan mulai produksi. Allah menciptakan manusia itu tidak ada menurut rupa. Jadi manusia itu adalah makhluk segambar dan serupa Allah, atau hanya segambar sih sebenarnya. Tujuannya menjadi segambar dan serupa. Tapi waktu awal Tuhan menciptakan segambar doang. Keserupaan dengan diri Allah menjadi tanggung jawab manusia, menjadi tanggung jawab kita. Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar Allah. Maksudnya adalah komponen yang ada dalam diri Allah dikasih juga buat manusia. Pikiran, perasaan, kehendak, Tuhan kasih. Tapi keserupaan, bicara soal kualitas dari tiga hal itu nggak dibikin sama dengan Allah. Selesai ceritanya kalau Adam dan Hawa serupa dengan Allah, ya udah kualitas pikirannya sama kayak Allah, udah nggak ada cerita lagi. Adam dan Hawa harus mengalami pertumbuhan, dengar firman. Berfirmanlah Allah, mengertilah Adam dan Hawa, terus mereka menghidupi. Tiap hari di Taman Eden mereka harus dengar Allah berfirman, mereka merenungkan, mereka mengerti, terus mereka hidup. Menghidupi firman itu. Sampai satu titik, mereka jadi serupa. Kualitasnya, pikiran, perasaan, kehendak, kualitasnya jadi serupa dengan Allah. Tapi belum kejadian udah keburu jatuh dalam dosa. Sehingga rancangan Allah menjadi rusak. Makanya mereka diusir keluar dari Taman Eden. Nah, Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia kasih kita kemuliaannya yang hilang tadi. Tuhan Yesus itu memberi kita kemungkinan supaya kita bisa melanjutkan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Adam dan Hawa karena dosa. Makanya kita diampuni dosanya. Kita itu dibikin kayak Anda ke pom bensin isi bensin gitu loh. Mulai dari nol ya Pak gitu. Kita itu dibikin
diampuni dosa kita, supaya kita tidak berdosa lagi, supaya pikiran, perasaan, dan kehendak kita berkembang, bertumbuh menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Roma 8 ayat 29. Kenapa Paulus tulis ini di Roma 8 ayat 29? Karena Paulus mengerti kehendaknya, konsep grand design-nya Allah Bapa. Makanya Paulus berkata, kita yang dipilihnya dari semula, kita juga ditentukannya jadi semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Dengan cara apa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Firman, kayak Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita baca firman, kita mengerti, kita lakukan. Kita baca firman, kita mengerti, kita hidupi. Sampai nanti satu titik, kita pikiran, perasaan, dan kehendak kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di antara kita tuh dia dipanggil Koko. Dia jadi yang sulung. Kita jadi adik-adiknya. Kenapa? Karena ada mirip-miripnya. Kalau nggak ada mirip-miripnya, masa kita manggil dia Koko gitu? Nah, Bapak Ibu lihat diri kita mirip Tuhan Yesus mananya? Bagian mana? Dilukain orang kamu balasnya lebih parah. Oh, lihat orang lain susah kamu tutup pintu hatimu. Tuhan Yesus kalau lihat orang susah, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Kalau kita lihat orang susah, pura-pura nggak tahu, ya nggak mirip. Mana bisa kita panggil dia Koko? Nah, kita itu selama hidup di dunia ini dididik jadi mirip. Sehingga kita layak panggil dia Koko, sulung. Jadi setiap peristiwa hidup yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, itu bukan kebetulan. Pasti ada pelajarannya. Pasti ada pelajarannya. Ini loh yang bikin hidup kita lebih berharga. Berharga di mata sesama, berharga di mata Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan itu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Ada sesuatu yang keluar dari dalam diri Allah, yaitu roh yang disebut roh manusia sekarang, yang kita kenal sebagai roh manusia. Itu roh dari Allah melalui hembusan. Roh ini nanti harus balik kepada Allah, karena ini milik dia. Makanya Rasul Yakobus menulis, bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata roh yang ditempatkan dalam diri kita diingininya dengan cemburu, karena milik dia. Nah, banyak orang hidupnya ceroboh, nggak peduli, padahal udah terima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, tapi ceroboh, nggak peduli, akhirnya rohnya binasa, nggak balik lagi kepada Tuhan. Dia mengingini roh kita dengan cemburu. Kedatangan Tuhan Yesus atau keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, Tuhan tuh mau pulihkan kembali. Tuhan mau mulai dari nol ya Pak gitu. Dia ampuni semua dosa kita. Dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Dia mau kita itu melanjutkan sesuatu yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa karena dosa. Terus kita itu beruntungnya apa? Dikasih roh penolong lagi. Adam dan Hawa itu tidak ada roh kudus, tapi kita dituntun oleh roh kudus. Wah, betapa berharganya hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita bingung ini salah apa benar ya, tanya sama roh kudus mana yang benar, dia akan jawab. Kita nggak kayak orang dunia meraba-raba. Yang penting nggak ketahuan. Korupsi yang penting nggak ketahuan. Kalau orang percaya tidak korupsi bukan karena takut ketahuan, tapi tidak mau melukai hati Tuhan karena mau taat sama Tuhan. Itu orang percaya, Bapak Ibu. Tapi kita dulu waktu jadi orang dunia, waktu belum diselamatkan oleh karya keselamatan Tuhan Yesus, polanya sama, mencuri juga, nggak jujur juga. Tapi motivasinya jangan sampai ketahuan.
Kalau ketahuan malu, dipecat susah cari kerja. Nanti kalau nganggur, anak makan apa, istri makan apa. Jadi orang bisa tahan nggak korupsi di kantor. Karena takut ketahuan. Karena takut dipecat. Tapi kalau orang Kristen harusnya udah nggak di situ. Walaupun ada peluang tidak jujur, aku tidak mau menggunakan peluang itu. Bukan karena aku takut dipecat. Karena aku takut Tuhan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau ini motivasi kita, itu yang membuat hidup kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu. Inilah sebuah kabar baik. Ini kabar sukacita. Ini kabar keselamatan. Kita itu punya peluang kembali menemukan gambar diri kita yang rusak karena dosa. Tuhan tuh bikin kita kosong lagi. Tuhan ampuni dosa kita. Dia nggak inget-inget lagi. Pak, hidup saya udah rusak, Pak. Tuhan bikin kita dalam bentuk yang lain. Bencana yang udah pecah, udah rusak, Tuhan bentuk kembali untuk hal yang lain, Bapak Ibu. Makanya jangan pernah minder terhadap dosa masa lalu yang pernah Anda lakukan. Terus Anda merasa tidak berguna. Kita semua sama berharganya di mata Tuhan kalau kita meresponi karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Jadi pemulihan gambar diri kalau menurut Alkitab itu bukan hanya seperti orang dunia. Orang dunia itu kan ada juga acara-acaranya di TV itu kan. Apa sih judul acaranya itu? Dari judi udah nggak judi lagi gitu. Dari selingkuh udah nggak selingkuh. Dari kedukun udah nggak kedukun lagi. Kristen tuh harus lebih dari itu, Bapak Ibu. Kalau itu mah agama lain juga punya. Pak, saya dulu judi loh Pak, saya sekarang udah nggak judi lagi Pak. Dulu saya main perempuan Pak. Sekarang saya udah nggak main perempuan, terus main laki-laki, ya lebih parah lagi gitu. Kekristenan tuh bukan sekedar itu, tapi kita mengerti dalam diri kita ada sesuatu yang kekal dari Allah dan kita mengenakan kemuliaan Allah sehingga kita tidak berbuat dosa bukan karena kita takut, tapi karena kita tidak mau melukai hati Tuhan. Oleh karena hal inilah maka bagi kita yang meresponi karya keselamatan Kristus, kita itu disebut berharga di mata Allah. Harta, uang, pangkat, kedudukan, pendidikan, relasi dengan pejabat, itu tidak membuat kita berharga, Bapak Ibu Saudara. Ada orang merasa dirinya berharga kalau dia pakai mobil kelas tertentu, dia berharga. Ada orang merasa dirinya berharga kalau dia pakai tas harga tertentu. Ada orang merasa dirinya berharga kalau wah, yang ada di lehernya tuh emas. Tapi kalau yang palsu, dia kurang bernilai, nggak pede ketemu orang gitu. Mau arisan ibu-ibu, terus gara-gara buru-buru ambil kalung, begitu dipakai udah di jalan, begitu dilihat, wah ternyata yang sepuhan, yang palsu gitu. Terus sepanjang pertemuan arisan dengan teman-temannya jadi nggak pede dia, gara-gara salah pakai kalung, emasnya bukan asli. Tapi minggu depan arisan lagi dia udah pilih ini yang asli dia pakai. Waduh, dia ngomong sama temennya, pamer-pamer dadanya sama temennya gitu supaya orang lihat emasnya. Jadi nilai diri ibu itu diletakkan pada kalung emasnya. Sekarang kalau kalung emasnya dicopot, dipakein ke monyet, apakah monyetnya jadi berharga, Bapak Ibu? Tetap monyet kan dia. Jadi harga diri kita, nilai diri kita bukan pada benda-benda aksesoris, tapi kemuliaan Allah yang hilang dikenakan kembali buat kita. Kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu. Tapi manusia melihat hal itu, Pak, saya ngerti. Makanya ada seminar rohani ini, supaya kita tidak seperti orang dunia. Kita menghargai saudara seiman kita menghargai diri kita sendiri, bukan karena aksesorisnya.
Jangan gara-gara dia bawa mobil mewah terus masuk gereja suruh duduk paling depan gitu. Terus dia beli AC buat gereja 5 unit terus minggu depan langsung suruh naik mimbar khotbah gitu. Padahal sekolah teologi juga kagak gitu. Akhirnya ngaco ngomongnya. Jemaat pulang nggak bawa apa-apa. Kita menghargai aksesorisnya. Bapak Ibu, bagaimana kita masuk dalam atau menjadi orang yang berharga? Langkah yang pertama, gak bisa enggak. Anda harus meresponi karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib atau jadi orang Kristen. Pak, saya menghargai Tuhan Yesus sih Pak, tapi saya nggak mau jadi Kristen Pak. Bisa nggak saya jadi berharga di mata Tuhan? Nggak bisa. Karena Roh Kudus itu diberikan untuk orang percaya. Kalau Anda tidak percaya, Anda nggak dapat Roh Kudus. Jadi siapapun yang mendengar seminar ini, kalau Anda tergerak, Anda ingin menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, langkah pertama Anda adalah dibaptis jadi Kristen. Masuk agama Kristen dong Pak, secara seremonial masuk agama Kristen. Tapi dibaptis itu tanda Anda meninggalkan kehidupan yang lama dan Anda hidup dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus. Karena hanya Dialah yang memiliki kemuliaan Allah yang hilang itu. Itu langkah yang paling dasar, langkah yang pertama. Langkah yang kedua, Anda harus jadi pribadi atau menjadi manusia yang baik secara moral umum dulu, Bapak Ibu. Ngerti nggak? Jadi manusia moral umum dulu. Apa yang dimiliki oleh agama lain tuh kita harus punya juga. Moral umum tuh apa sih? Jujur, santun, belajar giat, sabar, kerja keras, tanggung jawab sama hidupmu, tidak ceroboh ngambil keputusan, hemat secara proporsional, sosial, peduli pada sesama, berbakti kepada orang tua. Itu moral umum. Artinya apa? Agama lain punya, kita harus punya. Utang dibayar, janji sama orang tepat waktu, menghargai orang lain. Itu moral umum Bapak Ibu. Ini dulu, di tataran ini dibenahi dulu hidup kita. Pak, saya nggak naik kelas 3 kali di sekolah Pak, tapi saya melayani Tuhan Pak, saya jadi singer Pak. Saya berapi-api melayani Tuhan. Kalau kamu berapi-api melayani Tuhan, kamu tahu kamu harus sekolah yang baik. Jangan nggak naik kelas 3 tahun terus kamu bangga. Kan banyak orang, bukan banyak orang, ada yang begitu kan. Sekolah malas, melayani Tuhan nomor 1. Ada juga yang kerja kagak mau, padahal usianya produktif. Tapi mengharapkan belas kasih orang terus. Ngemis terus kemana-mana, minta sana, minta sini, bawa ayat Alkitab pula. Kerja nggak mau. Moral umum dulu. Jangan ngomong serupa Kristus dulu. Moral umum dulu. Ini yang kadang-kadang menyedihkan hati saya, Bapak Ibu. Orang tuh mau, aduh gimana yang ngomongnya ya. Pingin jadi seperti Kristus, tapi maunya dilompati. Yang moral umum nggak mau, ngutang nggak mau bayar, ketemu orang pura-pura nggak tahu. Tapi ke gereja ngomongin Tuhan nomor 1. Boleh tolong angkat tangan, ada yang begitu nggak? Ada di sini. Jangan begitu, moral umum dulu. Moral umum bilang kalau kita minjem duit orang, kita bertanggung jawab mengembalikan. Itu moral umum. Agama lain punya, Bapak Ibu. Kita juga harus punya. Di Alkitab ada sebuah contoh yang luar biasa. Waktu ada seorang muda datang ke Tuhan Yesus, dia pingin serupa Kristus. Guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu sebenarnya hidup berkualitas. Dia pingin dia hidup, memiliki hidup berkualitas. Hidup yang berkualitas, hidup seperti apa? Ya seperti Kristus. Tuhan Yesus berkata, lakukan hukum Taurat.
sudah kulakukan. Di tataran moral umum dia sudah lakukan. Hukum Taurat apa sih? 10 perintah Allah itu loh. Dia beribadah dengan rajin, dia kasih perpuluhan dengan rajin, dia kasih persembahan dengan rajin, dia menghormati orang tuanya, dia anak yang berbakti, dia tidak mencuri, dia tidak mengingini barang orang lain, dia merayakan hari raya agama Musa, dan semuanya. Dan Yesus tidak berkata kamu bohong, enggak. Semua sudah kulakukan. Apalagi yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup kekal, supaya aku beroleh hidup berkualitas. Yesus bilang, hanya satu lagi kekuranganmu. Apa itu guru? Satu lagi, single. Jangan terikat sama harta dunia yang kau miliki. Itu bahasa tafsiran. Bahasa Alkitabnya, pulang ke rumah, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikut aku. Itu bahasa Alkitab. Dia nggak sanggup. Mengapa dia nggak sanggup? Alkitab bilang hartanya banyak. Sebenarnya bukan hartanya banyak. Dia terikat begitu kuat dengan harta yang dia miliki. Jadi dia nggak sanggup. Ikat dirinya dengan Tuhan nggak sanggup. Itu penghalang. Jadi Bapak Ibu, langkah-langkah untuk meraih hidup yang kekal, yang pertama meresponi karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Yang kedua, benar dulu secara moral umum. Yang ketiga, baru kita mengejar keserupaan dengan gambar diri anak Allah itu. Itu baru dimungkinkan. Di sini loh letak keberhargaan kita. Tapi manusia itu menghargai harta, Pak. Masalahnya, Pak, kita tidak perlu. Kita tidak perlu menghargai orang itu berlebihan karena jabatannya, karena hartanya banyak, karena merek mobilnya, karena aksesoris yang dia gunakan. Tidak perlu. Bapak, Ibu, Saudara, tadi saya sudah jelaskan, dengan saya menjelaskan ayat orang kaya tadi, itu bukan berarti Tuhan suruh kita rame-rame pulang, jual rumah, jual harta, terus bagi kepada orang miskin, terus kita datang jadi pekerja gereja. Enggak kayak begitu. Buktinya kepada Lazarus Tuhan nggak minta dong. Waktu Lazarus ketemu Tuhan, Tuhan datang makan di rumahnya. Tuhan khotbah di depan Lazarus. Lazarus langsung dijamah oleh firman Tuhan. Lalu dia berkata, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Kenapa orang miskin? Itu pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Orang miskin itu pekerjaan Tuhan. Orang yang tak berdaya. Lazarus mengerti pekerjaan Tuhan, maka dia berkata, separuh dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Separuh dari hartaku akan kupakai untuk pelayanan pekerjaanmu Tuhan. Kira-kira begitu kalau sekarang. Dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lazarus itu kan Sakeus ya? Dari tadi salah ini. Nanti kalau direkam tolong di gitu ya. Pantesan ini semua pada ketawa. Saya tuh lagi nguji, Bapak Ibu habis snack lapar Pak gitu. Ternyata yang gak lapar cuma 1 orang. Mbak Ibu ini juga senyum-senyum tadi ya. Sakeus kan tulisannya, wah gimana sih? Cuman nguji, Anda ngantuk gak gitu. Bapak Ibu Saudara, Sakeus itu profesinya itu dia Dirjen Bea Cukai. Di Jakarta tuh lagi ditangkap tuh KPK. Kepala kantor Bea Cukai Jakarta Utara. Korupsi. Sakeus juga korupsi dia. Jadi ternyata jabatan Bea Cukai itu memang jabatan yang basah dari dulu. Kantornya di pinggir pantai, kena air terus basah gitu. Sekiranya ada yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat.
Anda taruh uang di bank berapa bunganya setahun? Paling cuma 2%, 3% kan? 4 kali lipat tuh 400% Bapak Ibu. Anda beli saham, Anda simpen 3 tahun, sahamnya naik 400%. Nah, itu baru bisa dapat, itu bukan jarang sekali sampai 400%. Tapi seorang Sakyus 2000 tahun yang lalu sudah melakukan hal itu. Kalau Anda punya banyak uang di bank, jangan bangga, cuma 2%, 3% setahun. Sakyus sudah melakukannya 400%. Dia bersedia mengembalikan. Kenapa? Karena dia jamah oleh Tuhan. Karena mengerti kebenaran. Dia tidak mau terikat dengan harta yang dia miliki. Dia tahu cara memperolehnya nggak benar. Maka dia balikin 4 kali lipat kalau bisa. Sakyus ini punya peluang bangkrut. Bayangkan, separuh hartanya dia kasih orang miskin. Terus orang yang diperas dia balikin 4 kali lipat. Itu kan orang banyak dengar dia ngomong. Semua pada ngantri itu. Jangan-jangan kalau kita ada di situ, kita nggak diperas, kita juga ikut antri. 400% dapat dari mana lagi gitu. Terus dia bayar. Di depan Tuhan Yesus dia bayar. Terus dia hilang hartanya, tidak masalah. Yang penting aku peroleh sumber berkat ini. Dia tidak terikat dengan harta dunia. Nah Bapak Ibu, jangan hidup kita konyol gitu loh. Sisa hidup kita ini konyol banget gitu. Kristen sih Kristen, kaya-kaya amat juga enggak. Malah terikat dengan harta yang sedikit itu gitu. Kan konyol kan gitu. Kalau harta banyak terikat ya saya masih agak susah ngomong lah ya kan. Orang kaya sekarang masuk kerajaan surga kan kata Tuhan kan gitu. Tapi udah miskin hartanya sedikit terikat lagi, itu kan konyol gitu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Justru karena kita tidak punya banyak, kita tidak akan terikat banyak. Itu kesempatan terbaik untuk mengikat diri dengan Tuhan. Jadi kalau Anda secara materi tidak diberkati seperti orang lain, jangan minder. Karena Anda punya kesempatan mengikat persahabatan dengan Tuhan lebih besar. Karena Anda punya ikatan di sini. Ya idealnya sih banyak Pak, ya banyak, tapi melihara sikap hati bisa nggak gitu. Bapak Ibu Saudara, apa yang bikin kita terikat hari ini? Mungkin bukan hanya materi, mungkin ada terikat dengan dosa-dosa tertentu, lepaskan. Anda nggak bisa jadi serupa Kristus, nggak bisa beroleh hidup berkelimpahan kalau punya ikatan dengan apapun dan siapapun. Ada orang punya ikatan dengan harta, punya ikatan dengan kepahitan, tidak mengampuni, dendam, punya ikatan dengan seks, punya ikatan dengan selingkuh, punya ikatan dengan rokok, narkoba, atau apapun. Anda harus lepaskan. Nggak bisa, Pak, saya mau sih Pak, serupa Kristus Pak, tapi saya ngerokok. Ya Tuhan Yesus kan nggak ngerokok gitu. Rokok kan nggak ada Pak zaman dahulu. Saya mengerti, rokok nggak ada zaman dulu. Tapi seandainya rokok ada zaman dulu, Yesus pun pasti nggak ngerokok, Bapak Ibu Saudara. Jangan cari pembenaran dengan ngomong begitu. Saya dulu perokok berat, sehari 2 bungkus. Lagi happy ngerokok, lagi banyak pikiran ngerokok, lagi pusing pun ngerokok gitu. Jadi setiap saat ngerokok aja terus gitu. Wah, pusing banyak pikiran ambil rokok. Lagi happy ngerokok juga. Begitu saya jadi Kristen, apa langsung otomatis berhenti rokoknya? Enggak juga Bapak Ibu. Tapi suatu hari saya baca ayat Alkitab yang berkata jangan ada Allah lain di hadapanku karena aku adalah Allah yang cemburu. Allah lain itu bukan hanya patung atau pohon atau batu, tapi Allah lain ketika kita memberi nilai tinggi sesuatu atau seseorang melebihi Tuhan dalam hati kita, itulah Allah lain. Nah waktu itu saya memberi nilai tinggi terhadap rokok. Segala sesuatu harus ada rokok. Itu jadi salah. Allah adalah Allah yang cemburu. Sejak saat itu saya berhenti sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, kita harus berani ambil keputusan begitu. Supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, orang beragama termasuk agama Kristen,
bukanlah suatu jaminan seseorang dapat beroleh hidup berkualitas seperti orang kaya yang datang ke Tuhan tadi. Bukan jaminan. Jaminannya apa, Pak? Tidak terikat dengan dunia ini. Kita hidup serupa dengan Kristus hidup. Nah, yang jadi menyedihkan kan pengajaran-pengajaran gereja sekarang. Jemaat itu diparkir jadi orang yang baik secara moral umum. Pokoknya datang ke gereja baik-baik, diberkati, happy, kaya, udah diparkir. Padahal kita itu harus melepaskan diri dari segala ikatan. Bukan berarti kita jadi orang miskin dan melarat. Tapi jangan ikat diri kita dengan harta dunia. Boleh punya nggak, Pak? Boleh. Mobil saya juga beberapa tergolong merek mobil mewah. Tapi saya tidak mau mengikat diri saya dengan mobil itu. Jangan gini loh, pas bawa mobil itu nilai diri rasa tinggi gitu, dilihat orang bangga gitu. Begitu bawa mobil yang biasa-biasa parkirnya jauh gitu di pojok-pojok, itu orang terikat dengan harta. Mau mobil apapun happy aja. Yang penting nyampe, nggak kena hujan, nggak kena panas. Nah kebetulan Tuhan memberkati hidup saya bisa beli yang baik ya saya beli. Tapi saya tidak ikat nilai diri saya tidak ikat diri saya dengan harta itu. Bisa nggak begitu? Kenapa nggak bisa? Sangat subjektif hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mulai mau belajar, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa jadi orang yang menikmati hidup berkelimpahan. Ini waktunya tinggal 10 menit, saya kembalikan kepada moderator.